Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azra Tifa dari kelas 11 IPA 5 ingin menyampaikan pengertian tentang ceramah. Ceramah merupakan jenis keterampilan lisan atau yang lebih dikenal dengan public speaking. Secara umum, ceramah, khotbah, dan sambutan sama-sama berbicara di depan umum untuk memaparkan, menjelaskan gagasan, pikiran, atau informasi pendengar yang berpersuasif. Ceramah merupakan jenis keterampilan berkomunikasi lisan. Hal tersebut dapat dinyatakan dengan keterbiasaan ceramah yang dilakukan dengan penyampaian lisan. Namun bukan berarti informasi yang disampaikan dalam metode ceramah hanya bisa disampaikan dengan lisan. Terdapat juga ceramah yang dituangkan dalam bentuk tulisan atau disebut dengan teks ceramah. Pengertian ceramah secara umum adalah suatu metode penyampaian informasi kepada halayak. Selain pengertian ceramah secara umum, para ahli ceramah juga mengungkapkan definisi ceramah. Pengertian ceramah menurut Sumantri M. DKK. Metode ceramah diartikan sebagai penyajian pelajaran oleh seorang penceramah dengan cara memberikan penjelasan secara lisan kepada orang yang mendengarkannya. Ceramah merupakan suatu metode yang paling populer dan paling banyak digunakan oleh para pengajar atau guru di sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa ceramah ini mudah digunakan dan efektif dalam menyampaikan informasi. Selain itu, ceramah juga memiliki jenis-jenis yang dibagi menjadi dua, yaitu ceramah umum dan ceramah khusus. Ceramah khusus pengertiannya adalah sebagai berikut. Ceramah khusus yaitu sebuah ceramah yang bertujuan untuk memberikan sebuah nasihat atau petunjuk-petunjuk kepada halayak tertentu dan bersifat khusus, baik itu dari segi materi ataupun lainnya. Selain itu, ceramah juga memiliki beberapa metode. Biasanya metode ceramah terbagi menjadi 4. Yang pertama, impromptu, yaitu adalah metode ceramah tanpa adanya persiapan. Yang kedua, menghafal, adalah metode ceramah yang sudah dipersiapkan lalu menghafalnya. Yang ketiga, membaca naskah, adalah metode ceramah dengan membaca naskah lengkap. 4. Ekstemporan, adalah metode ceramah yang menuliskan pokok-pokok pikiran sebagai catatan pengingat dengan membaca naskah lengkap. 4. Ekstemporan, adalah metode ceramah yang menuliskan pokok-pokok pikiran sebagai catatan pengingat. Ceramah juga memiliki tujuan, yaitu tujuan ceramah adalah 1. Informatif, yaitu ceramah bertujuan untuk memberikan informasi kepada pendengar agar mengenal suatu hal dan mampu memahami dari apa yang disampaikan. 2. Persuasif, yaitu ceramah bertujuan untuk mengajak para pendengar supaya mengikuti apa yang telah disampaikan dalam ceramah. 3. Argumentatif, yaitu ceramah bertujuan untuk meyakinkan para pendengar mengenai suatu hal. 4. Rekreatif, yaitu ceramah bertujuan untuk menghibur atau membuat gembira para pendengar agar merasa puas dan bahagia. 5. Naratif, yaitu ceramah bertujuan untuk menyampaikan suatu hal kepada pendengar. Dan ada juga unsur-unsur ceramah. Unsur ceramah itu terbagi sebagai berikut. 1. Penceramah, yaitu orang menyampaikan sebuah isi ceramah. 2. Pendengar, yaitu orang yang mendengarkan isi sebuah ceramah. 3. Materi, yaitu isi atau tema ceramah yang disampaikan sebagai informasi oleh penceramah kepada pendengar. Ada juga struktur ceramah. Ceramah memiliki struktur yang terdiri menjadi 3 bagian, yaitu pendahuluan, isi, dan penutup. Ada juga struktur ceramah. Ceramah memiliki struktur yang terbagi menjadi 3 bagian, yaitu pendahuluan, isi, dan penutup. 1. Pendahuluan, yaitu bagian awal yang berisi salam pembuka, ungkapan syukur, penghormatan, terdapat juga kalimat pengantar. 2. Isi ceramah, yaitu inti dari hal yang disampaikan atau dijelaskan oleh penceramah kepada pendengar. Dalam isi sebuah ceramah terdapat sebuah gagasan yang merupakan inti tentang ide pokok yang ingin disampaikan oleh penceramah kepada orang yang mendengarnya. Ceramah yang baik membuat suatu gagasan
besar yang kemudian dikembangkan dalam beberapa topik. 3. Penutup, yaitu bagian akhir dari kesimpulan ucapan permintaan maaf apabila banyak kesalahan dan juga salam penutup. Dan ada kaidah kebahasaan ceramah. Ada beberapa kaidah kebahasaan sebuah ceramah, yaitu sebagai berikut. 1. Menggunakan kalimat tunggal dan majemuk. 2. Menggunakan kata-kata mental. 3. Kalimat yang digunakan bersifat deklaratif dan imperatif. 4. Menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan argumentasi. 5. Menggunakan kata-kata teknis atau berkenaan dengan topik. 6. Menggunakan kalimat sapaan orang kedua, ketiga yang disesuaikan dengan keadaan setempat, santun dan memahami kondisi. Sekian dari saya, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.